Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Anisatul Fitri, selaku moderator webinar, akan memandu jalannya serangkaian acara. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rangkaian acara webinar parenting yang bertemakan menanamkan nilai kesopanan sejak anak usia dini. Acara yang pertama yaitu mengetahui definisi dari kesopanan yang akan dibawakan oleh saudari Elizabeth Angelia Novitasari. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri Lavi Afifah yang akan menjelaskan pentingnya mengajarkan nilai kesopanan sejak anak usia dini. Selanjutnya, terdapat pemateri Anisatul Fitri dan Nia Narulita yang akan memaparkan strategi menanamkan kesopanan kepada anak usia dini. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ke pemateri pertama. Sebelum itu, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, kepada pemateri 1, saudari Elizabeth Angelia Novitasari, saya persilakan. Kesopanan merupakan salah satu kaidah atau norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Kesopanan sebagai salah satu jenis kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat. Kaidah kesopanan ini ditunjukkan pada sikap lahir manusia demi penyempurnaan dan ketertiban masyarakat. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar kaidah kesopanan ini berwujud teguran, celaan, cemoohan, dan pengucilan. Kesopanan ini tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh kelompok masyarakat mungkin saja tidak dianggap tidak sopan sebagian masyarakat lain. Sejalan dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka nilai kesopanan dalam suatu komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa. Sebenarnya kesopanan telah diajarkan kepada masyarakat sejak kecil, bisa melalui orang tua, kerabat dekat, atau bahkan lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kata lain, kesopanan merupakan suatu yang secara alamiah diamati kepada setiap orang sejak dini hingga menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavi Afifah. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yakni alasan pentingnya mengajarkan nilai kesopanan sejak dini. Usia dini merupakan masa emas dalam perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa yang paling penting sepanjang kehidupan manusia, karena masa anak-anak merupakan pembentukan pondasi dan kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Nilai-nilai perilaku yang baik sangat penting diajarkan kepada anak. Salah satunya adalah nilai kesopan santunan. Jadi, mengapa sopan santunan ini sangat penting diajarkan kepada anak-anak sejak dini? Karena kesopan santunan adalah suatu perilaku dalam kehidupan masyarakat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sikap sopan santun pada anak hendaknya kita ajarkan kepada anak sejak usia dini, karena mereka akan lebih mudah dibentuk dan mereka lebih suka mencontoh perilaku seseorang yang ia lihat. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus lebih berhati-hati atau selalu mengkontrol anak-anak kita agar tidak mengikuti sikap yang salah. Karena sikap kesopan santunan rata-rata dibentuk karena mereka bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Apabila anak sejak usia dini itu sudah diajarkan kesopan santunan, anak akan menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati terhadap sesama, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dengan begitu,
kita akan lebih mudah atau lebih tenang apabila kita melepaskan anak kita untuk bermain di luar dan bergaul di lingkungan sekitarnya, sehingga anak dengan sendirinya akan memperhatikan sikap-sikap orang di sekitarnya. Apabila ada orang atau terdapat seseorang yang berbeda sikapnya dengan yang diajarkan oleh orang tuanya, anak tersebut akan terbuka dengan orang tuanya dengan menceritakan hal yang berbeda tersebut. Misal, anak kita itu sedang melihat temannya berteriak di depan orang tuanya. Dari permisalan tersebut, kita harus membenarkan ceritanya dengan cara kita nasihati anak kita bahwa kita tidak boleh bahwa kita tidak boleh berteriak di depan orang tua, serta kita sebagai orang tua juga harus dan mampu agar kita tidak berteriak-teriak pula dan berperilaku lemah lembut kepada anak kita. Selanjutnya adalah kita bimbing anak kita agar anak kita itu mampu untuk menasehati teman yang berteriak kepada orang tuanya tadi dengan berbicara lemah lembut pada temannya. Menurut saya itu penjelasan mengenai alasan diperlukannya mengajarkan nilai kesopan santunan pada anak sejak mereka usia dini. Mengajarkan sikap sopan santun kepada anak-anak khususnya membutuhkan ketelatenan dan strategi yang tepat. Jangan sampai hanya sebatas memerintahkan anak saja, tanpa tahu cara yang tepat. Strategi yang dapat dilakukan oleh bunda di rumah diantaranya yaitu: yang pertama, menjadi role model atau menjadi contoh. Usia anak-anak terutama gampang sekali memfotokopi ataupun menirukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak tahu bagaimana ibunya berbicara. Kalau ibunya suka berbicara keras, teriak-teriak, anak pasti akan mengikuti. Orang tuanya senang sedekah, anak pun pasti akan menirukannya. Maka perlu sekali kita memperbaiki moral dan sopan santun kita terlebih dahulu, baru nanti anak akan mengikuti tindakan atau kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Anak bakal lebih mudah memahami dan mempraktekkan konsep moral dan sopan santun ketika mereka terbiasa melihat hal tersebut. Tidak sebatas memerintahkan anak menerapkan nilai kesopanan. Misalnya, "Dek, kalau masuk ke rumah orang salam dulu ya." Atau, "Nak, kalau mau pergi kemanapun jangan lupa pamit ya." Tetapi orang tua tidak melakukannya sama sekali. Anak akan berpikir, "Loh, ibu kalau ke rumah tetangga enggak salam, tapi langsung masuk ke dapur malah." Misalnya, anak akan berpikir jika yang dilakukan orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya adalah contoh figur yang mereka inginkan nantinya. Orang tua harus pintar-pintar berkata dan bersikap, khususnya ketika bersama anak. Yang kedua adalah menjelaskan konsep kesopanan sesuai usia anak. Kemampuan kognitif atau kemampuan pemahaman anak akan suatu hal itu di setiap rentang usia beda-beda. Umumnya sejak usia 1,5 tahun, anak mulai paham kalau orang lain memiliki perasaan yang sama seperti ia yang juga memiliki perasaan. Ketika anak mulai belajar berbicara, bunda dapat mengajarkan 3 kata etik dasar, yaitu maaf, terima kasih, dan tolong. Seringkali yang kita lihat di masyarakat pada anak yaitu mengajarkan terima kasih. Misalnya, "Dek, kalau dikasih uang bilangnya apa?" "Terima kasih." Biasanya anak-anak yang baru belajar ngomong gitu hanya bilang, "Maaci, terima aci, bude." Seperti itu. Di rentang usia 2 tahun, anak dapat diajari caranya berbagi. Ketika menginjak usia 3-4 tahun, bisa kita ajari etika makan yang baik dan benar
di meja makan. Misalnya kalau makan harus pakai tangan kanan. Kalau makan harus pelan-pelan. Atau kalau selesai makan, piringnya ditaruh wastafel. Misalnya begitu. Yang ketiga yaitu ajarkan 3 kata ajaib, yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. Tapi kebanyakan dari kita hanya memerintahkan anak melakukannya, tetapi kita tidak mempraktekannya secara langsung. Hal ini penting sekali diajarkan pada anak sejak ia mulai berbicara, agar anak terbiasa dengan kata-kata dasar tersebut. Ketika anak melakukan hal yang menurut kita baik, kita mesti biasakan untuk mengucapkan terima kasih juga kepadanya. Misalnya, terima kasih anak udah bantu ibu, pinter nyapu rumah. Lalu, makasih ya sayang, udah rajin banget belajar. Terus pas ingin minta tolong pada anak, jangan mentang-mentang karena kita lebih tua, kita nggak perlu mengucapkan tolong. Sama halnya meminta tolong kepada anak, baiknya kita ikut mengucapkan kata tolong. Seperti tolong ambilkan ibu sapu di gudang, tolong beliin ibu sabun di warung, atau tolong bantuin bunda ngelap kaca dong, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan perhatian lebih ketika anak melakukan keberhasilan yang baik. Keberhasilan yang dimaksud tidak hanya keberhasilan prestasi atau akademik saja ya bunda. Keberhasilan itu bisa berupa kemandirian, kepedulian, kebersihan, atau hal yang lainnya. Anak patut diberi apresiasi supaya ia akan termotivasi melakukannya lagi dan lagi. Tak jarang para orang tua lebih memilih diam pas tahu anaknya sudah bisa mandiri, peduli kepada sesama, tidak manja dan sebagainya. Tetapi akan angkat bicara, akan ngomong saat anak susah diatur, berisik, mencoret-coret sembarangan. Udah, yang namanya anak kecil, segala hal itu pasti dieksplor, dicoba-coba oleh dia. Anak tidak paham apakah yang ia lakukan itu mengganggu orang lain ataupun tidak baik. Maka dari itu, tugas orang tua selain mengarahkan anak, ia juga memberikan bentuk apresiasi, bentuk penghargaan, pemberian perhatian kepada anak ketika ia melakukan sesuatu yang baik. Dengan begitu, anak jadi tahu, oh, kalau saya begini, bunda suka. Oh, kalau saya begitu ternyata tidak baik, membuat bunda marah nanti. Yang kelima, memberikan apresiasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di poin sebelumnya, berilah perhatian lebih saat anak mampu bersikap sesuai dengan sopan santun. Apresiasi itu kita tunjukkan bisa dengan ucapan terima kasih, pujian, tepukan, atau pelukan kepada anak. Begitu anak lama-lama akan memahami konsep dasar sopan santun yang harus ia bawa dan terapkan selalu hingga dewasa. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang keenam, melakukan pembiasaan kesopan santunan. Sikap sopan santun diajarkan dengan mempraktekannya secara langsung kepada anak, melalui pembiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Contohnya bersalaman, yaitu ketika kita sebagai orang tua bersalaman kepada kakak kita, sehingga anak dapat mencontoh bahwa orang yang lebih muda akan menghargai seseorang yang lebih tua dengan cara mencium punggung tangan yang lebih tua untuk menghargainya. Lalu juga bisa dengan berkata-kata yang tidak kasar. Dengan begitu, anak seiring waktu akan bertanya, mengapa ia harus melakukan hal-hal tersebut, sehingga muncul keinginan anak untuk menirukan hal tersebut. Yang ketujuh, ada mengajarkan anak melalui media dongeng. Contoh perilaku sopan santun
dapat ditanamkan lewat media dongeng. Melalui media mendongeng ini dapat dilakukan dengan tokoh-tokoh yang anak Anda sukai. Bunda bisa membuat cerita dongeng sebelum tidur dengan cerita yang mencontohkan sikap atau perilaku sopan santun, sehingga anak semakin memahami betapa pentingnya selalu bersifat sopan santun dimanapun ia berada. Yang ke-8, menguatkan ajaran moral agama anak sejak dini. Sikap sopan santun tak lepas dari ajaran moral dan agama. Apapun agamanya pasti mengajarkan bagaimana bersikap baik kepada sesama. Keyakinan ini merupakan pilar utama bagi keluarga untuk mengenalkan kepada anak tentang baik dan buruk. Dari situ, anak juga akan memperoleh pondasi bagaimana bersikap santun dan menghargai sesama. Karena jika pondasi agamanya kuat, maka anak akan lebih paham menentukan bagaimana perilaku yang baik dan benar. Yang ke-9, mengoreksi kesalahan anak dengan cara yang baik. Bagaimana sih mengoreksi kesalahan anak dengan cara yang baik itu? Mengoreksi sendiri adalah bagian yang penting dalam mengajarkan sopan santun kepada anak. Pasalnya, cara Bunda berbicara dan pilihan kata yang Bunda gunakan terhadap anak itu akan berpengaruh besar terhadap respon anak dan perilakunya di kemudian hari. Lalu jangan sampai kita mengoreksi anak dengan cara berteriak. Sebaiknya kita mendekat kepada anak, lalu diajak duduk. Setelah itu kita berbicara dengan nada yang lemah dan lembut sehingga anak bisa menerima koreksi dari kita. Dari itu anak memahami bahwa cara sopan santun saat mengoreksi kesalahan itu seperti ini. Jadi anak paham gitu bagaimana sih yang baik itu kalau mau mengoreksi orang itu, oh harusnya itu bicara yang baik-baik, tidak teriak-teriak, dan seperti itu. Lalu yang terakhir ada mengajarkan anak untuk tidak mudah mengomentari orang lain. Ajarkan untuk anak tidak mengomentari fisik orang lain. Ini juga salah satu bentuk sopan santun yang perlu diajarkan kepada anak. Karena kita tahu banyak sekali anak itu yang masih belum tahu kan. Jadi kayak kalau ketemu temennya, ih kamu kok gendut, kamu kok hitam. Nah, padahal kan seseorang itu udah diciptakannya dari Allah kan udah kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memberikan pengertian kepada anak bahwa setiap manusia itu mempunyai perbedaan, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita nggak boleh seperti mengomentari secara fisiknya seperti itu. Bunda juga perlu mengajarkan anak untuk tidak mengungkapkan pendapat negatif, terutama jika tidak diminta, karena mungkin itu dapat menyakiti hati orang lain. Jadi kita memberikan edukasi kepada anak untuk kita nggak boleh mengomentari fisik orang lain ya, karena setiap manusia itu beda-beda loh, dan kita itu udah diciptain itu udah kayak sempurna sama Allah. Jadi kita harus bersyukur, kita nggak boleh menghina. Pasti setiap anak itu punya kekurangan, jadi adik juga punya kekurangan, si dia juga punya kekurangan. Jadi kita nggak boleh saling mengomentari atau mengejek seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa keempat Bapak pemateri kami sudah memaparkan materinya dan pendapatnya masing-masing mengenai penanaman nilai kesopanan sejak anak usia dini. Hadirin yang kami hormati, kami persilahkan yang ingin bertanya untuk open microphone dan kamera. Saya persilahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Amira Romawati. Izin bertanya, apa peranan orang tua agar anaknya selalu bersikap sopan santun kepada orang lain? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dwi. Dan saya persilahkan kepada pemateri yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi. Peran orang tua, apa peranan orang tua garananya selalu bersikap sopan santun kepada orang lain? Jawabannya yaitu, peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga sangat penting. Karena anak dalam perhitungan waktu lebih lama berada di rumah daripada di sekolah. Orang tua bisa berperan dengan cara menerapkan sopan santun terhadap anak. Dilakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama ada 1 peneladanan. Untuk menanamkan sikap sopan santun biasanya diawali dari kita sendiri sebagai orang tua. Misalnya, ketika datang akan masuk rumah, kita ucapkan salam. Begitupun ketika kita akan pergi bekerja, kita sebaiknya pamit terhadap anak-anak, sehingga anak-anak bisa meneladani apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, penyontohan. Penyontohan di sini maksudnya sesuatu yang dijadikan contoh dalam pergaulan dan berkomunikasi di antara anggota keluarga di rumah. Misalnya, ketika kita meminta bantuan kepada anak, sebaiknya orang tua tidak bersifat menyuruh, melainkan dibiasakan menggunakan kata tolong, kemudian mengucapkan terima kasih sebelum atau sesudahnya. Yang ketiga, keterlibatan. Keterlibatan sebagai tingkat hubungan individu pada suatu produk atau jasa, mulai dari aspek kebutuhan hingga pengambilan keputusan, di mana keterlibatan yang dimaksud adalah orang tua yang ikut andil dan ikut berperan dalam menerapkan sopan santun di rumah. Yang keempat, penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku anak, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Yang kelima, kebersamaan. Kebersamaan berarti hal bersama. Kebersamaan keluarga dalam menerapkan sopan santun di rumah sangat diperlukan. Mengingat keluarga adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam perilaku anak. Jika anak sering bersama orang tuanya, jelas akan berbeda perilakunya dengan anak yang selalu ditinggal oleh orang tuanya. Untuk itulah kebersamaan dalam hal menerapkan sopan santun penting dilakukan, agar anak bisa berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Yang keenam atau yang terakhir, membicarakan. Membicarakan dalam penerapan sopan santun harus dilakukan dengan kata-kata yang halus, agar tidak menyakiti hati si anak. Sehingga kita orang tua membicarakan mengenai sopan santun, anak menjadi paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa diterima jawaban saya, Ibu Dwi? Iya, bisa. Terima kasih, Bu Nia. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan jawabannya dengan cukup baik. Berikutnya saya persilahkan kepada para orang tua yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Vera Agustin. Saya izin bertanya, apa perbedaan dari nilai sopan santun dan nilai moral? Dan apakah keduanya perlu diajarkan sejak dini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Vera. Kemudian, saya persilahkan kepada pemateri yang bersangkutan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Vera.
Perbedaan dari nilai sopan santun dan nilai moral adalah nilai sopan santun itu suatu tingkah laku atau perilaku seseorang yang disebabkan atau ditimbulkan karena suatu pergaulan atau ditimbulkan dari lingkungan masyarakat di sekitarnya. Biasanya, nilai sopan santun itu rata-rata dianggap suatu hal yang baik oleh seseorang, sedangkan nilai moral adalah suatu nilai yang absolut dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah nilai moral itu rata-rata pasti dimiliki oleh sekumpulan orang, sekumpulan orang tentang baik dan buruknya. Sekumpulan orang itu tadi. Misalnya dari nilai moral itu seperti ini. Akhir-akhir ini banyak sekali remaja muda yang berperilaku menyimpang seperti mereka sering berugal-ugalan ketika sedang naik motor di jalanan. Dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Itu tadi contoh buruknya. Sedangkan contoh baiknya adalah di suatu daerah terdapat tempat beribadah yang nyaman dan fasilitas yang lengkap, sehingga banyak remaja-remaja muda pergi ke tempat ibadah tersebut untuk beribadah, dan mereka selalu membawa teman lainnya. Jadi, menurut saya, kedua nilai tersebut itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak kita sejak mereka usia dini, agar mereka mampu mengetahui mana yang bertingkah baik atau buruk pada orang-orang di sekitarnya, dan kita sebagai orang tua akan tenang apabila kita akan melepaskan anak kita ketika mereka sedang bermain di luar bersama-sama temannya, karena kita sudah mengedukasi dan kita sudah mengajarkan kedua nilai tersebut kepada anak kita. Menurut saya seperti itu. Apakah dapat diterima, Ibu Vera? Baik, terima kasih. Saya sudah menerimanya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Saudari Lafi Afifah yang sudah memberikan jawaban dengan cukup baik. Kemudian saya persilahkan kepada para orang tua yang masih ingin memberikan pertanyaan. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Vita Diana Siati. Saya izin bertanya, bagaimana cara menjelaskan konsep kesopanan bagi anak usia 3 tahun? Bisa dijelaskan dan memberikan contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Tita itu sendiri, yaitu bagaimana cara menjelaskan konsep kesopanan bagi anak usia 3 tahun. Jelaskan dan berikan contoh. Begini akan saya jawab langsung. Pada rentang usia 2-3 tahun, kemampuan kognitif berpikir simbolik anak biasanya sudah mencapai tahap meniru perilaku orang lain terhadap suatu barang dan mampu melakukan hal yang lebih nyata. Misalnya, orang dewasa memegang telepon seperti apa, anak sudah mengerti. Sopan santun yang bisa kita ajarkan kepada anak tentang usia tersebut atau 2-3 tahun, misalnya mengajarkan etika di meja makan. Seperti kalau kita harus makan menggunakan tangan kanan. Kalau makan kita tidak boleh berisik. Terus ketika makan kita tidak boleh saling berbicara dan sebagainya. Apakah jawaban saya sudah dapat diterima oleh Ibu Tita? Sudah, terima kasih ya, Ibu Anissa. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada para orang tua yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Baik, pemateri, saya akan bertanya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh orang tua jika ingin tetap mengajarkan nilai kesopanan santun pada anak
memiliki aktivitas pada dengan pekerjaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Fernanda yang sudah bertanya. Kemudian saya persilakan kepada pemateri yang bersangkutan untuk memberikan jawaban. Baik, saya akan menjawab bagaimana strategi yang dapat dilakukan orang tua jika ingin tetap mengajarkan nilai kesopanan santunan kepada anak, tetapi memiliki aktivitas padat dengan bekerja, yaitu mengajarkan kesopanan pada si kecil bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti contohnya saat anak masih balita, dengan momen yang paling tepat untuk memperkenalkan nilai-nilai kesopanan pada mereka, bunda dan ayah bisa mulai mengajarkan dari hal-hal yang sederhana, seperti mengucapkan kata maaf, tolong, terima kasih kepada orang lain. Yang kedua, si anak sangat membutuhkan sosok figur atau panutan, baik bagaimana perilaku sopan itu bisa ditawarkan dari bunda dan ayah sebagai orang tuanya, ditunjukkan dengan keseharian bagaimana perilaku sopan santun yang diterima masyarakat. Jangan pernah lelah memberikan contoh hingga anak-anak mampu menyadarkan beberapa pentingnya perilaku sopan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, contoh-contoh perilaku santun dapat ditanamkan dengan mendongeng melalui tokoh-tokoh yang disukai teman-teman atau lingkungannya karena selalu bersikap baik, menghargai, rendah hati. Dengan demikian, si kecil semakin memahami betapa pentingnya selalu bersikap sopan dimanapun ia berada. Yang keempat, jangan ragu memberikan apresiasi berupa pujian ketika melihat si anak berlaku sopan. Misalnya ketika meminta tolong, lalu berterima kasih. Pujian yang tulus dari orang tua akan membuat anak-anak semakin termotivasi untuk selalu berbuat sopan dimanapun ia berada. Bagaimana, apakah jawaban saya dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan jawaban dengan sangat baik. Selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya kita di ujung acara. Terima kasih kepada para speaker yang sudah berupaya maksimal untuk membantu para orang tua mengerti tips, urgensi, dan strategi menanamkan nilai kesopanan kepada anak sejak usia dini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita-kita semua. Apabila terdapat salah kata dan banyak kekurangan dalam webinar ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Nesatul Fitri sebagai moderator, mohon undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.